diperankan. Suku Melayu adalah kita ada semacam acara bantaian kerbau. Bantaian kerbau budaya Tabir yang sudah diadatkan. Jadi itulah termasuk dikatakan sedekah anak negeri itulah. Sedekah anak negeri. Ya, cuman kalau intinya itu kalau orang sini bilang itu bantaian. Konsepnya sama kayak kurban nggak Pak? Beda? Kalau sekarang sih beda. Kalau dulu bukan kurban ya, kalau kurban itu kita serahkan kepada ulama, ada panitianya. Ya kalau sekarang panitia sih ada, tapi yang dilakoni itu sudah ya termasuk ada juga perbedaan dari nenek-nenek kita dulu, karena di dalam bahasa nenek kita dulu ada dua macam. Kalau katanya ngandil, itu kerbau satu itu cuma 5 orang punya. Makanya kalau nenek kita dulu ada sampai 2 ambung, 2 atau 3 karung bawa pulang kan. Nah, karena satu kerbau cuma 3 orang atau 5 orang itu ngandil, dia beli satu kerbau,
dia potong sama-sama di situ, di tempat sekarang. Tetapi semakin kesininya, bahwa kependudukan di sini kan semakin bertambah tuh. Bukan hanya orang-orang atau masyarakat pribumi, tapi yang pendatang kan ada semacam yang dibuat oleh pemerintah transmigrasi. Nah, itu ada di sini SPC, SPD sampai dari Kuamangkuning, dari Margoyoso, apa segala macam itu kan mereka itu ingin ikut serta di dalam acara adat yang sudah diinikan oleh nenek moyang kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul, ya. Jadi mereka itu ingin mengikuti kita, sehingga kalau dia sendiri kan tidak mungkin dong motong kerbaunya sendiri. Nah, terpaksa dia ikut kita. Makanya di sini kita punya saudagar atau tokai kerbau. Nanti mereka itulah yang menyediakan. Maka orang-orang yang katakanlah dari Tanah Garo, katanya kan, Trans SPC. Mereka itu nanti datang, dia beli, ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo, nah begitu. Jadi semacam ingin ikut berkesinambungan lah dalam masyarakat di sini. Itu tadinya, gitu. Tapi sekarang ini itu sudah menjadi momen bagi masyarakat yang walaupun mereka itu pendatang kan. Berarti udah ditunggu-tunggu Pak ya? Acara ini memang sudah ditunggu-tunggu. Gitu. Rumah Tuo merupakan rumah panggung yang berada di Kelurahan Kampung Baru, sering dikunjungi wisatawan dan paling ramai pada hari ke-7 Hari Raya Lebaran Idul Fitri. Biasanya rangkaian acara dari Bantai Adat ini apa saja Pak? Selain tadi membantai kerbau gitu Pak ya, terus nanti dibagi-bagikan, selanjutnya dimasak. Itu nantinya ada tradisi-tradisi lainnya nggak? Ada dong. Apa Pak? Seperti sebelum itu acara bantaian, biasanya setiap rumah-rumah itu asap apinya ngepul. Kenapa? Kenapa Pak? Karena dia memasak lemang. Oke. Memasak lemang, ada yang bikin kue-kue kan. Nah, kue itu 3 macam biasanya itu. Kalau bahasa sini godok mantai kan. Itu kalau godok memantai itu kita sudah tahu bahwa tepung beras yang dijadikan godok, terus isinya itu kelapa yang kelapa itu sudah dicampur dengan gula merah itu. Itu dimasukkan ke dalam tuh sebagai isi godok mantai tadi. Baik. Nah, kemudian ada lagi namanya lepek kucung. Itu dari tepung beras juga tuh. Nah, nanti dikucung lah. Seperti pucung ini. Iya, segitiga gitu. Segitiga. Itu emak-emak, itu adik-adik, perempuan-perempuan, anak-anak gadis tuh. Itu aktivitasnya. Baik, berarti ikut berpartisipasi juga untuk meramaikan acara ini gitu Pak ya, karena ini acara tahunan yang memang harus terus diramaikan dan tetap dijaga. Dijaga dan dipelihara, memang itu tetap. Baik, ini lokasi Bantai Adat kita di mana Pak? Ini ada nama dusunnya itu daerah Muaro Danau. Muara Danau. Jauh dari sini Pak? Ya sekitar 1 kilo lah. Baik, tapi di dalam acara Bantai Adat ini, Rumah Tuo ini menjadi salah satu tempat persinggahan juga gitu Pak? Tetap ya. Itu nanti siapa saja Pak yang nanti akan hadir di acara Bantai Adat ini Pak? Kalau biasanya itu kalau dulu ya tentu Rio Dapati atau apa Basira. Kalau sekarang ini kan kita enggak pakai itu lagi. Nah, sekarang ini kan kita punya camat, lurah, camat, kepala desa, Pak Bupati. Tapi biasanya ini Pak Bupati ini dari dulu Pak Bupati selalu membuka acara. Nah itu Pak Bupati. Nah, tapi kalau tidak ada Pak Bupati nanti ya Pak Camat. Baik. Menurun gitu Pak ya? Menurun. Biasanya gitu. Baik. Jadi lokasinya nggak terlalu jauh dari sini Pak ya? Nggak terlalu jauh. Baiklah kalau gitu Pak, nanti saya mau langsung menuju ke lokasi Bantai Adat Pak ya. Oh iya. Terima kasih nih Pak informasinya. Iya sama-sama. Iya, semoga Bapak sehat selalu Pak ya. Amin. Saya pamit Pak ya. Iya mari. Iya, Allah. Iya. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat di Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi memiliki tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun, yaitu tradisi memotong hewan ternak kerbau atau tradisi mamantai yang jumlahnya bisa puluhan ekor yang disembelih sekitar jam 3 subuh. Dan kali ini saya akan mengikuti rangkaian tradisional menjelang puncak acara Mamantai Adat.
Biasanya ada beberapa rangkaian kegiatan menjelang tradisi memantai adat di Kecamatan Tabir.
berjumpa Ramadan, maka syukur itu pertama kita motong kerbau bersama-sama di sini, ya, untuk menghormati Ramadan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, ada kebersamaan kita di sini, karena acara ini, membantai ini, yang miskin, yang kaya itu dia bisa beli di sini semampu mereka, ya, beli di sini. Nah, yang ketiga, tradisi ini adalah juga sedekah bumi gitu, melambangkan bahwa daerah kita ini adalah yang subur, makmur, itu perlu disyukuri oleh semua warga Tabir dan seluruh warga Merangin. Nah, yang anehnya bahwa acara ini hanya berlangsung yang paling banyak itu di Tabir Induk ini, ya, jumlahnya sampai ratusan kerbau setiap tahunnya. Nah, kemudian nanti akhir Idul Fitri nanti ada silat tari Melayu, yaitu Silek Penyudon namanya. Nah, maka ini ada kolaborasi dari mulai gabungan budaya tadi, agama tadi, hatam Quran tadi. Nah, sama adat ini digabungkan di sini. Nah, ini puncak ini. Nah, ini juga saat ini kita juga sedang menghadapi G20. Nah, Indonesia tuan rumah. Ada nilai budaya yang diangkat di situ. Nilai budaya, nilai ekonomi yang diangkat di sini. Apa itu? Pertama, orang Tabir Induk ini sudah sejak dahulu pakai kain batik Jambi, baju kurung, ya, tekuluk batik Jambi. Artinya sudah lama sekali mereka membeli yang namanya produksi dalam negeri UKM itu. Sudah lama di sini. Dan hanya sekarang, saya tahu persis bahwa orang Tabir Induk ini rata-rata mereka pakai tekuluk batik Jambi, kain batik Jambi Kasarong itu. Sudah tradisi mereka di sini. Nah, artinya di daerah ini sudah lama sekali menggunakan yang namanya produksi dalam negeri itu. Narasi yang coba dibangun dalam kegiatan memantai adat ini untuk memperlihatkan bahwa upacara adat bisa dipakai sebagai kontrol sosial, interaksi, dan komunikasi antar warga masyarakat. Tidak saja warga rantau panjang, bahkan warga dari luar desa. Ya, jadi begini, bahwa adat budaya tradisi di rantau panjang Tabir ini yang bantai adat ya dilaksanakan setiap tahun sebelum bulan Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sebenarnya ini ada di beberapa daerah di tempat lainnya. Di sini keunikan dan hal yang menarik di sini, di mana kita sama-sama menyaksikan bahwa berduyun-duyun masyarakat, emak-emak, induk-induk orang bilang di sini, kemudian mbok-mbok itu ayu-ayu, para gadis-gadis, anak remaja berbatik Jambi, luar biasa. Dan ini saya yakin tidak ada tempat lain bahwa tradisi memakai kain sarung dengan gaya tradisional betul, dengan malah dengan batik Jambi hanya ada di sini saya rasa. Uniknya, pemotongan dilakukan secara massal pada pukul 3 pagi sampai 120 kerbau yang sudah disiapkan semuanya disembelih. Dagingnya kemudian digantung di tempat penggantungan yang sudah disiapkan di dekat tiang tambatan. Warga yang ingin membeli langsung bertransaksi di meja-meja penjualan yang disiapkan di lokasi ini dengan harga daging Rp150.000 per kilogramnya, dan dagingnya semua sudah terjual. Pada saat dilakukannya tradisi memantai adat,
terjadi interaksi dan komunikasi antar masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Merangin, Jambi. Sebab seluruh lapisan masyarakat terlibat dan secara gotong royong ikut membantu kelancaran pelaksanaan upacara memantai adat yang pada akhirnya akan mempererat hubungan antar masyarakat. Jika pada tahun-tahun sebelumnya upacara memantai adat yang digelar masyarakat saat menyambut datangnya bulan Ramadan hanya dilakukan secara lokal, ke depan pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas terkait akan menjadikan upacara memantai adat sedekah anak negeri menjadi event nasional.